Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazir Afandi dengan NPM 2331 Download 74. Saya merupakan kelompok dari Ruby New. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode, konstruktor, modifier akses, dan statik. Metode penelitian. Metode dalam Java adalah blok kode yang didefinisikan di dalam suatu kelas dan digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu. Metode membantu mengorganisasi kode, mengurangi pengulangan, dan mempermudah debugging. Di sini adalah penjelasan. Akses modifier menentukan tingkat akses metode public, private, protected, default. Return type, jenis data yang dikembalikan metode. Contohnya, integer, string, void jika tidak ada pengembalian. Method name, nama unik untuk metode, yaitu mengikuti aturan penamaan variabel. Dan parameter list, variabel input untuk metode, yaitu dalam tanda kurung bisa kosong. Jenis-jenis method ada empat, yaitu point method, tidak mengembalikan nilai. Contohnya di sini adalah say hello, yang akan memprint halo selamat belajar. Yang kedua adalah method dengan return value, mengembalikan nilai tertentu. Contohnya di sini adalah add number, yang akan mengembalikan hasil penjumlahan. Yang ketiga ada method dengan parameter, yaitu memerlukan input. Contohnya di sini adalah void grid, yaitu harus menginputkan namanya terlebih dahulu, baru akan di print. Yang keempat ada overloaded method, metode yang memiliki nama sama tetapi parameternya berbeda. Contohnya integer calculate, yaitu untuk menghitung angka biasa. Sedangkan di sini ada lagi yaitu double calculate, yaitu untuk perkalian yang hasilnya desimal. Yang kedua ada konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus dalam sebuah kelas yang digunakan untuk menginisialisasi objek. Konstruktor akan otomatis dipanggil saat objek dari kelas tersebut dibuat. Dalam PBO, konstruktor penting untuk menetapkan nilai awal atribut properti objek untuk menjalankan logika tertentu saat objek dibuat. Ciri-cirinya yaitu nama konstruktor sama dengan nama kelas, tidak memiliki tipe pengembalian, tidak ada void, integer, dan lain-lain, dipanggil secara otomatis saat objek dibuat dengan menggunakan keyword new. Yang selanjutnya bisa menerima parameter untuk mengatur nilai awal atribut. Yang terakhir bisa menggunakan overloading, yaitu memiliki beberapa konstruktor dengan parameter berbeda. Jenis-jenis konstruktor, yaitu ada default konstruktor atau tanpa parameter. Konstruktor yang tidak menerima parameter apapun. Jika tidak ada konstruktor yang didefinisikan, Java secara otomatis membuat default konstruktor. Contohnya di sini adalah class person. Default yang dipanggil adalah konstruktor. Yang kedua, parameter konstruktor. Konstruktor yang menerima parameter untuk mengatur nilai atribut atau menentukan logika tersebut. Contohnya di sini ada class person dengan parameter person yang akan menginisialisasi atribut name. Selanjutnya ada modifier akses. Akses modifier adalah kata kunci yang digunakan untuk menentukan tingkat aksesibilitas suatu kelas, metode, atau atribut dalam program. Akses modifier membantu mengatur enkapsulasi dalam OOP. Jenis-jenis modifier. Modifier keterangan, public, dapat diakses dari mana saja, private, hanya dapat diakses di dalam kelas itu sendiri, protect, dapat diakses dalam package yang sama dan oleh subclass di luar package. Selanjutnya ada default, tanpa modifier, dapat diakses hanya di dalam package yang sama. Modifier akses ada 4, yaitu public. Member yang dideklarasikan dengan public bisa diakses dari mana saja, baik di dalam package yang sama maupun berbeda. Kedua, private. Member yang dideklarasikan dengan private hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri, tidak bisa diakses dari kelas lain. Yang ketiga, protect. Member yang dideklarasikan dengan protect dapat diakses dalam package yang sama dan oleh subclass meskipun berada di luar paket.
Yang keempat ada default tanpa modifier. Member tanpa modifier hanya bisa diakses dalam package yang sama. Yang selanjutnya ada static. Static adalah keyword yang digunakan untuk mendefinisikan member, variabel, atau method sebagai milik kelas, bukan milik objek. Ciri-cirinya dapat diakses secara langsung menggunakan nama kelas tanpa perlu membuat objek. Tidak dapat menggunakan member non-static secara langsung di dalamnya, dan sering digunakan untuk mendeklarasikan konstanta atau fungsi utilitas. Penggunaan statik ada tiga, yaitu statik variabel, digunakan untuk berbagi nilai antara objek karena nilai hanya disimpan sekali dalam memori. Kedua, ada static method, metode yang bisa diakses tanpa membuat objek. Dan yang terakhir adalah static block, blok kode statis yang dijalankan sekali saat di kelas di load ke JVM. Perbandingan statik dan non-statik. Statik milik kelas bukan objek, dapat diakses tanpa objek, tidak dapat menggunakan member non-statik. Sedangkan non-statik milik objek tertentu harus diakses melalui objek, dapat menggunakan member statik dan statik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.